ربنا صلينا على الفاتحة الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صلاة المصلحة رضا عليه ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih bab tentang memberi kelonggaran dalam jual beli, dalam hutang piutang. Wangan Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, khusiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un. Seseorang dihisab dari seseorang dari zaman sebelum kalian, dihisab perbuatannya, diperiksa amal perbuatannya di akhirat, dan tidak ditemukan kebaikan apapun illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiron wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'siri. Orang itu tidak punya kebaikan apapun kecuali bahwa dia itu bergaul dengan manusia, berjual beli dengan manusia, dengan orang lain, dan dia itu orang kaya. Nah, dia itu menyuruh pembantunya untuk memaafkan, untuk memaklumi orang-orang yang fakir. Orang fakir nggak bisa membayar, ya sudah, biarkan aja, kasihan. Qala azza wa jalla, nahnu ahku bidzalika. Allah Ta'ala pun berfirman, Allah azza wa jalla pun berfirman, aku lebih berhak untuk memaklumi, lebih berhak memaklumi daripada orang ini. Orang ini aja dulu di dunia memaklumi kalau orang tidak fakir, tidak bisa membayar hutang, dimaklumi. Aku lebih maha memaklumi. Tajawazu anhu, maka wahai para malaikat, kalian maklumi saja kesalahan orang ini, ampuni. Rawahu Muslim. Jadi maksudnya itu begini, saking apa, Nabi itu pengen menekankan saking pentingnya dalam jual beli, dalam urusan harta itu kita banyak memaklumi, banyak mengalah. Sampai ada orang yang tidak diibaratkan tidak ada kebaikan apapun kecuali cuma kalau dengan orang miskin dia suka memaklumi, nggak nagih. Nah, dari dia suka tidak nagih kepada orang miskin itu artinya dia punya kebaikan, dan kebaikan itu asalnya kan dari sifat kebaikan dia yang lain. Jadi seolah-olah misalnya semua amalnya itu tidak diterima, tapi amal kebaikannya yang itu diterima. Itu artinya itu logis itu. Maksudnya logis itu ya semua amal yang lain mungkin tidak diterima karena ada kekeliruan, ada tapi pada dasarnya orang itu kan orang baik. Atau kalau dibalik lagi, untuk menjadi orang baik itu ya kita suka memaklumi dalam soal harta, itu suka mengalah, suka mendahulukan orang. Nah, kenapa di sini dicontohkan dalam dunia jual beli? Karena dunia jual beli itu seperti bertarung toh. Mungkin kalau di pasar itu bisa tawar menawar harga, urusan 5.000, 10.000 bisa rame kan. Padahal kalau di rumah mungkin uang 10.000 itu nggak ada artinya, tapi di pasar itu misalnya. Makanya uji cobanya itu ya ketika jual beli itu. Jual beli, misalnya kita dimintai uang 20.000, mungkin dengan ringan kita memberi. Tapi belum tentu kalau kita beli bensin terus susu apa, kembaliannya itu 20.000, tidak dikembalikan, kita tidak marah, ya. Oh, ini kurang 2.000 aja bisa, ya. No, kan itu dah, makanya
yang beli ya seperti itu, yang melayani ya makanya kurang gajinya, entah karena juragannya yang gaji kurang, karena juragannya ditekan macam-macam oleh juragan yang lebih besar. Nah, terus pelayannya ya curang, pembelinya ya pemarah, komplit tau. Tapi kalau misalnya keadaannya memang seperti itu sekarang ini, godanya kalau kita enggak ini ya, kalau enggak tegas, enggak keras ya kita kalah terus, ya kalahnya enggak apa-apa kalau urusan harta itu. Kalau gitu caranya ya kira ya enggak, ya tetap sugih. Sing kira iki sing ngeyel kan itu. Urusan 10.000 aja direwangi debat ya. Buat apa? Ngalah. Kalau perlu tambahin. Beli bensin full berapa itu habisnya? Oh, 257.000 Pak. Nah ini kasih uang 300, berarti kembaliannya berapa? Ya untuk kamu aja. Oh enggak Pak, banyak. Ini enggak apa-apa, kan seneng tuh, kaget tuh, seneng. Kowe enggak kaget dalam bentuk kesenangan, nanti Allah juga akan membuatmu kaget dengan kesenangan, kan itu tuh. Nah gitu loh. Tapi nak kita susu itu 35.700 ya, ini kok cuma ngasih 35.000, masih kurang 2.000. Ayo cetile pol gitu. Nah, parkirnya berapa? 3.000 Pak, biasanya kan cuma 2.000 ini. Waduh mbok ya wes ngudit 1.000 ya toh, dibandem ke kirek wera. Parkirnya berapa? 3.000 Pak. Oh ya ini uang 5.000. Ini sebentar Pak, saya ambilkan kembaliannya. Enggak usah, buat kamu. Seneng tuh. Parkirnya berapa Pak? 3.000, kasih uang 100.000. Wah nggak ada kembaliannya ya Pak. Ya sudah sini, saya nggak jadi bayar. Pokel tenan. Ya udah 100.000 untuk sekali-sekali begitu, kenapa sih? Soalnya kalau sudah ada aturan, barang siapa memberi peminta-minta di apa jenenge perempatan jalan kena denda 50 juta peraturan pemerintah, ya kita jangan ngasih gitu. Nah, repot nanti. Ya, jual beli itu gitu. Jadi jangan biasa kita itu bertarung untuk hal-hal sepele seperti itu. Kalau kita mau menjadi orang besar gitu. Hal-hal sepele udah ngalah-ngalah. Karena pertempuran kita yang tidak di situ. Nah, tapi di YouTube. Pertempuran kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan semakin lama untuk zaman sekarang itu ya semakin berat godaannya itu, karena ya semakin banyak orang yang nyelilit dan nyebai kan, tapi kita tetap harus menjadi orang baik. Ngeyel, curang kan biasa toh, jual beli curang, entah beli bensin, entah beli apa, curang. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan curang dan kita mengalah. Kalau perlu kita tahu dicurangi ya biarin, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan hasil kecurangannya dari mencurangi saya ini, duitnya manfaat, saya ikhlaskan. Mudah-mudahan jadi pengusaha hebat, terus bertobat jadi orang baik lah, kan gitu kan, enak didoakan begitu. Nggak usah dilaknat. Kurang ajar nih beli bensin dicurangi sekitar 50.000 ini, saya doakan celaka 7 turunan. Waduh, 50.000 kamu suruh Tuhan untuk mencelakai 7 turunan. Memang Tuhan tuh harganya cuma 50.000. Doakan yang baik-baik aja, kenapa sih? Nanti kalau kamu bikin salah, ya didoakan begitu sama orang. Soalnya kalau kita cuma guyon nggak apa-apa, sebenarnya cuma guyon aja, nggak sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang itu sekarang kan serius tuh, apa-apa serius. Upload apa? Sudah izin keluarga Abah Guru belum? Waduh. Jadi ya kayak gitu ya. Tapi ya memang kita hidup di zaman banyak orang stres. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan stres. Daripada stres gila sekalian. Ya dimaklumi lah apa-apa. Itu ya, hitung-hitungan duit macam-macam.
Santai wae, kurang 10.000 nggak apa-apa. Dicurangi 5.000, kalau perlu pura-pura nggak tahu biar seneng dia. Ya, sukalah memberi kejutan yang menyenangkan, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kalau di dunia barat itu ya, yang kita bilang kebanyakan kan kafir, mayoritasnya kafir itu ya tidak beragama lah. Tapi mereka itu malah biasa loh si mahah itu. Jangan-jangan mereka nanti kalau mati malah bisa bersyahadat. Ngasih tips itu loh. Tips itu kan si mahal. Sering tuh mereka itu ngasih tips apa, misalnya masuk hotel, pegawai hotel ngantarkan kunci, kasih tipsnya untuk kamu. Di rumah makan pelayannya ini pesan apa pak ini. Oh ya harganya sekian. Oh ya ini habis makan mentok 2 goreng, mentok bakar 2, meri 2, sambal berapa, habisnya 1.557.000 pak. Oh ya nih 1.500.000 toh ya, nih 57, oke, ini tak kasih 1.700.000, sisanya untuk kamu. Itu namanya tips. Itu di dunia barat malah biasa banget loh kayak gitu. Bawain tas, ya ke kamar, kasih tips. Padahal kan itu sudah pekerjaan mereka. Itu. Asalkan jangan Mr. Bean wae. Mr. Bean tipsnya apa wis jenenge Bang Guro karet wis dimoto. Nah, kayak iki film dagelan ya. Ya gitu ya. Jadi kita biasa lah. Sok kaya itu penting, karena dengan sok kaya itu Allah itu nanti kasihan sama kita, ini orang ini kok sok kaya. Maksudnya sok kaya itu bukan menyombongkan diri, bukan, tapi suka ngasih orang, itu kan sok kaya tuh. Sok kaya yang sesungguhnya itu ya begitu, sok janjake konco macam itu, nanti ya Allah itu kasihan, ini kok sok kaya padahal sebenarnya al khairi minal khairi ini. Udah tak bikin kaya aja deh kan itu. Tapi kalau kita sok kere, oh ya dibikin kere benar kan gitu toh. Ini karena dampak COVID-19, bagi yang penghasilannya di bawah sekian juta bisa mengajukan permohonan bantuan dan banyonya. Bantuan dan banyo 600.000 per bulan. Lah wong sudah cukup masih mengajukan gitu. Ya toh. Melalui Pak RT masing-masing, orang yang kaya semua didaftar sama Pak RT, karena Pak RT-nya juga takut. Entah. Itu kan sok kere itu namanya. Ya kere beneran nanti. Udahlah kita itu ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, tapi itu hak, kewajiban pemerintah terhadap warga negara. Loh, hak itu tidak harus diambil. Itu loh, kalau kewajiban harus dilaksanakan. Kalau kita banyak melaksanakan kewajiban, jarang mengambil hak, ya nanti kita diberi upah Allah di dunia dan akhirat jauh lebih banyak daripada hak yang harusnya kita ambil itu. Tapi kalau butuh ya enggak apa-apa, dikasih ya diterima. Rasa gaya toh, tak kasih uang 100.000. Enggak, aku mau sok kaya. Kamu udah berapa hari enggak makan? 2 hari. Ayo wis sok kaya nak tak terus-terus modar kowe ya toh. Ya kan, lihat-lihat kondisi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hudzaifah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah itu sahabat laki-laki loh, ya. Tapi namanya itu kan jenis katanya itu kan jenis kata mu'annas teh. Hudzaifah. Ada temanku perempuan dulu waktu SD namanya Hudzaifah, perempuan. Qala Hudzaifah mengatakan, Utiyallahu ta'ala bi'abdin min ibadihi atallahu malan. Dihadapkan kepada Allah seorang hamba, seorang manusia di antara para manusia, yang oleh Allah waktu hidup itu diberi harta. Faqala lahu madza ngamilta fid dunya. Allah berfirman kepadanya, apa yang kau perbuat di dunia? Qala Hudzaifah menyela-nyela cerita dengan berkata, wala yaktumunallah hadisa, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan perkataan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Qala ya Rabbi, laki-laki itu berkata, wahai Tuhanku,
Ataitani malaka, engkau telah memberiku hartamu, memberikan hartamu kepadaku. Semua kan milik Allah. Engkau telah memberiku harta. Fakuntu ubayyun nasa. Wa kana min khuluqi al-jawazu. Kemudian aku waktu hidup di dunia itu berjual beli, dan di antara kebiasaanku adalah memaklumi. Fakuntu atayasaru alal musiri wa ungdiru al mu'sira. Nah, aku itu biasa membuat mudah orang yang kaya, orang yang cukup, dan aku memberi tempo, memberi waktu yang lebih panjang kepada yang tidak mampu untuk membayar. Faqala Allah Ta'ala ana ahaqu bidaminka. Allah Ta'ala pun berfirman, aku itu lebih berhak untuk melakukan hal itu dibandingkan dirimu. Tajawazu ngan ngabdi, wae para malaikat, maklumilah hambaku ini. Faqala Uqbatu bin Amirin wa Abu Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu, hada sami'nahu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, ini cerita ini kami dengar langsung dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang begini, teori-teori di pondok itu seberat apapun, di luar pondok itu ya berusaha kita laksanakan, terutama yang pokok-pokok itu. Jadi misalnya begini, kita jangan pemarah ya, di dalam pondok tidak pemarah, di luar pondok juga tidak pemarah. Sebab nanti kalau kita itu biasa membedakan antara di pondok dan di luar pondok, nanti lama-lama kita akan melakukan hal-hal yang penting, yang pokok, yang seharusnya itu di dalam maupun di luar pondok itu harus sama. Kadang-kadang kita kalau biasa maklum karena ini di luar pondok, nanti lama-lama kita jadi lupa. Misalnya begini, utang piutang yang riba di dalam maupun di luar pondok itu sama aturannya untuk diri kita masing-masing, tegas, nggak boleh. Misalnya itu dah, berbuat baik pada sama si maha itu di dalam pondok maupun di luar pondok. Nah, kalau zaman dulu itu, zaman saya, zaman Pak Irul, zaman Pak Okleng itu kan kadang-kadang salah satu guyon itu kan dengan mempersulit teman. Salah satu guyon itu dengan misalnya pelit dengan teman ya Pak Klem ya. Jadi itu tak kasih, ternyata nggak jadi kan itu ya. Kalau zaman sekarang itu kan udah nggak kayak gitu, udah nggak berlaku. Jadi masing-masing orang itu kan sekarang dari kecil, dari anak kecil sampai anak yang sudah tua, berarti orang anak ya, masih tua tuh. Itu kan semua punya masalah masing-masing. Jadi kita nggak usah nambah-nambahin masalah. Nggak usah goda-godain misalnya, dibuat sulit aja orang itu, ngel baik ben anu, jangan kayak gitu, karena semua orang itu sudah menerima kesulitan. Jadi nggak pada tempatnya kita bikin teka-teki, itu juga nggak anu, biarin aja, nanti kan tahu sendiri. Ya kalau kamu bisa memberitahu, kenapa kamu tidak kasih tahu? Sebian nengkewe itu Jawa main bingung, nggak usah. Itu kan zaman dulu ketika lingkungan masih ramah, ketika orang stres belum ada atau sedikit sekali. Sekarang ini udah banyak yang stres, jadi gayanya itu harus diubah. Itu loh, style pergaulan itu harus diubah, karena itu nanti bisa menimbulkan masalah yang besar untuk zaman sekarang. Dan kalau tahu itu keliru masalah, jangan disengaja. Kayak kemarin tuh contoh bikin video klip sengaja dibuat salah. Nggak usah sengaja kalau begitu. Kalau kita itu kalau tahu itu salah, nggak usah kita lakukan. Itu kita itu masih tetap melakukan banyak kesalahan yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kita masih melakukan kesalahan yang sengaja kita ketahui, itu kita itu nanti tidak sempat meneliti diri kita atau mengetahui kesalahan yang tidak kita ketahui yang terlanjur kita lakukan. Paham ya maksud itu? Ojo bikin salah, ojo bikin masalah. Hari gini itu nggak bisa kayak gini, ya. Iki uang wis mintip kabeh, stres kabeh, ya dah. Secara umum begitu. Jadi
ya gaya-gaya gojekan-gojekan zamane aku, zaman Pak Uklen, zaman Pak Agus Pleret. Kan kadang-kadang itu ya Pak Agus, ndelekke apa kupluke didelekke ben bingung. Sekarang itu nggak bisa seperti itu. Kupluke Pak Agus tok delekke wis iso dipateni tenan Pak Agus. Pak Agus iki mumet kebak rembug ya gitu. Kowe ndelekke pulpene Rizal ben Rizal bingung. Wah kowe iso ketok tanganmu tenan karo Rizal ada. Kalau dulu itu nggak apa-apa kayak gitu, itu bisa untuk guyonan lah. Nah, sekarang nggak bisa. Oh semua serius.com ya dah. Nah, jangan suka usil kayak gitu ya. Dihindari lah kayak gitu. Gojek yang lain-lainan banyak. Udah pas gaya video klip Gojek ora apa-apa. Gojek yang bagus itu tidak seperti itu, tapi permainan logika. Jadi cerita yang lucu, kalimat-kalimat yang logikanya diplesetke sehingga membuat tertawa kan itu. Orang Gojek itu misalnya zaman dulu kan biasa Gojek itu dianggap lucu ketika misalnya Rizal berjalan di bawah pohon, kemudian kamu sengaja tahu nanti Rizal mau lewat bawah pohon itu, kamu manjat pohon itu, terus kemudian ketika Rizal lewat kamu kenceng. Nah, itu kan lucu banget. Rizal paling marahnya juga marah lucu, bukan marah beneran. Nah, coba sekarang kamu lakukan seperti itu. Pohonnya ditebang, lehermu ditebang, gitu. Udah nggak bisa masalahnya itu. Kayak gitu itu. Dan yang kedua, informasi itu jangan ditunda, jangan besok aja, biarin aja biar nggak tahu. Jangan kayak gitu, itu gaya lama yang hari ini sudah tidak berlaku lagi kan itu. Keadaan kan berubah. Jadi ciptakan kita itu bukan ketegangan ya, tetapi ketenangan gitu loh. Ciptakan kepastian, karena hidup ini sudah penuh tidak kepastian. Jadi jangan bikin gara-gara kalimat macam-macam jagongan yang satu bikin teka-teki, bikin jengkel, bikin ketidakpastian, bikin berita buruk. Gak usah ikut-ikutan gitu. Udah terlalu banyak orang yang bikin berita buruk ya dah. Kita itu nek ya apik-apik wae. Sing kira-kira iki nek krungu orang iki seneng ngono lho. Ora ketang edek agak sepet ya dah. Itulah beratnya menjadi pejuang ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jur kamu kalau dipersulit, kalau diledek, kalau digodain juga jangan pemarah. Kan itu toh. Kamu nggak usah meledek, tapi kalau kamu diledek nggak usah marah. Kamu khawatir kalau kamu meledek teman, nanti temanmu bisa kalap. Tapi kamu sendiri kalau diledek orang, ya nggak usah kalap. Jangan dibalik. Oh tadi malam Pak Kiai sudah menjelaskan, jangan meledek. Kamu berani meledek ya tak bunuh, bener. Maksudnya itu kamu yang jangan meledek. Lah ya kamu itu. Atau senengane kok golek penake deh, cari enaknya lho. Gitu. Harus begini ya, harus begini. Yang berat-berat untuk orang dirinya nggak pernah melakukan apa itu. Gitu. Kalau menyangkut hak pribadi, wah kenceng gitu. Sukanya nyalahkan orang, salahnya sendiri nggak pernah kebanyakan di sosmed dan begitu. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kesedihan jangan dituliskan. Kecuali bikin lagu malah nggak apa-apa gitu. Kan jadi bahan tertawaan. Bikin status. Ya Tuhan, alangkah sedihnya hatiku, dompetku hilang. Istriku pergi. Suamiku juga pergi loh. Lu katanya istri. Oh, berarti gue ACDC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menjadi karya seni nggak apa-apa, tapi kalau cuma status itu kan bukan karya seni ya. Marah-marah di status deh, nggak usah lah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man angdara mu'siron aw wadanga lahu adallallahu yaumal qiyamah tata dil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Rawahu Tirmidzi. Qala hadisun hasanun sahih. Siapa yang memberi tempo, memberikan waktu yang lebih panjang ketika menagih hutang orang yang fakir, atau dia mengurangi hutang orang yang fakir,
Ada orang fakir punya hutang dikurangi fakir. Maka Allah nanti akan memberi tempat berteduh di hari kiamat di bawah tempat berteduh arasnya. Hari kiamat itu adalah hari di mana tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang diberikan Allah. Wangan Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istara minhu bangiron fawazana lahu fa'arjaha mutafana. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari sahabat Jabir onta. Kemudian onta itu oleh Nabi ditimbang. Maka timbangannya oleh Nabi dilebihkan supaya harganya lebih mahal. Ontanya Jabir, jadi beratnya 100 kilo, oleh Nabi ditambahi bukan hanya 100 kilo, tambah 110 kilo. Nah, kalau setiap 1 kilo harganya misalnya 1 juta, 100 kilo kan 100 juta. Oleh Nabi suruh tambah jadi 110 kilo. Nanti saya bayarnya jadi 110 kilo, 110 juta lah gitu lah. Seneng ya. Ada zaman Nabi itu. Untungnya Pak Wan itu hidupnya tidak sezaman dengan Nabi. Nah, sezaman dengan Nabi apa-apa disuruh sama Pak Wan, apa aja suruh beli Nabi. Nabi beli nih. Oh, cetha buat ini. Iki guyon lho iki ora tenanan lho. Ora Pak Wan yo enggak beli. Nabi mau beli enggak, jangan. Nah, itu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abi Sofwana Suwaid bin Qaisin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Sofwan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qala. Nah, ini soal teka-teki tadi loh. Apa kuwi jenenge? Terutama yang tidak sedang berjual beli lewat telepon. Nah, kadang-kadang kan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ditelepon orang, nggak ngerti nomornya. Ini nomor siapa, diangkat ya nanti bisa kena gendam, bisa kena tipu. Kecuali kalau apa kuwi jenenge? Kita sedang jual beli. Jual beli pun sebenarnya itu ya strateginya itu begini. Hanya melayani WA, tidak melayani telepon. Nah, kalau sudah WA-an baru kan dilihat, bisa dilihat. Dan tiba-tiba kita nggak ada nomor kontak di telepon kita, ada telepon terus diangkat ya. Kebanyakan itu kan penipu itu. Kalau nggak penipu itu tidak begitu. Itulah. Maka mungkin strategi ini kan ada tahu perusahaan-perusahaan WA only, only apa? Hanya WA-an. Nanti setelah WA baru tahu oh ini. Itu pun bisa nipu juga. Tapi paling tidak akan terbatasi. Karena orang di bisnis apa-apa, misalnya kayak sopo Pak. Sapa sing ora bisnis pakai handphone? Ya kabeh bisnisnya gua HP kabeh iki ya. Sapa sing ora? Pak sapa? Pak Sudiwe bisnis apa sih? Ora ya, Pak Sudi misalnya nerima telepon ya enggak dikenal, ya enggak usah diangkat. Karena itu ya cuma penipu. Ini dari Telkomsel, wong ketika tadi muncul nomornya aja tidak ada tulisan Telkomsel kok itu. Kalau misalnya itu dari Telkomsel, dari apa itu pasti bukan nomor. Tapi nama. Dari misalnya dari Presiden Jokowi itu nomornya itu bukan muncul nomor enggak, Presiden Republik Indonesia RI kan itu. Ini saya presiden lah, wong nomormu 30 ganul. Ini dari sekretariat Kementerian Teknologi loh. Kalau memang betul itu nomor resmi seperti itu tuh muncul di HP itu, nama itu bukan nomornya yang muncul. Ini dari PT Udaladul, misalnya ini yang muncul PT Udaladul mau ngasih hadiah kan itu. Tuh. Nah, kita jangan sekali-sekali telepon orang sebelum kita itu permisi santri itu. Misalnya begini, Rizal punya nomorku, kamu jangan pernah telepon aku kecuali kamu WA dulu Pak Kiai, mohon izin saya Rizal mau nelpon, jika tidak mengganggu, jika berkenan kan ngono ta. Ora tuk-tuk akeh ngono. Assalamualaikum. Kuman salam. Ya jangan begitulah. Banyak itu santri saya dapat, bukan santri sini, santri pondok. Entah santri beneran, entah santri pondoknya juga beneran apa enggak itu.
nelpon, belum tahu apa-apa, nggak pernah WA-an, nggak pakai permisi lagi. Lebih menjengkelkan lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa ya? Coba tebak siapa ini? Aduh. Kasih tahu ya. Ya, kayak cah TK lah, kayak ngono-ngono kuwi ora mutu ngene lho. Hari gini itu nggak sempat lagi kita mikir-mikir kayak gitu. Alah, masa nggak kenal, pura-pura lupa ya, sombong. Jangan suka kayak begitulah, ya toh. Wih, ramutu. Hanya itu tadi, jangan menunda informasi yang kita berikan, jangan bikin bingung, jangan. Meskipun itu cuma maksudnya itu guyon, aku khawatir ya, karena kita itu mengalami transisi toh. Pondok kita itu kan mulai dari tahun sekitar 97 mulai cikal bakal, kemudian tahun 2000 itu kan mengalami masa-masa yang bermacam-macam. Aku khawatir mengnobai ben tujuh. Aku khawatir nanti itu kebiasaan-kebiasaan lama dalam bahasa pergaulan itu terulang lagi dan itu menimbulkan masalah. Jadi kita menyesuaikan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sofwan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu mengatakan, Jalabtu ana wa mahramatul ngabdiyu bazan min hajara faca'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa wa mana sarawila wa indi wazanun yazinu bil ajri faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil wazani zin wa arjih rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Aku mendatangkan Mahromah al-Ngabdi apa lawan ya apa? Kain dari negara Hajar. Aku dan Mahromah al-Ngabdi mendatangkan kain kafan dari kota Hajar. Kemudian Nabi SAW datang kepadaku. Kemudian tawar-menawar harga denganku mengenai satu celana. Nah, di dekatku itu ada tukang timbang yang diberi upah. Ada tukang timbang. Dulu kain itu kan bisa harganya berdasarkan berat. Sekarang juga masih ada ya, kain kiloan itu. Nah, Nabi itu bersabda kepada tukang timbang itu, timbanglah dan ngangkat hangatkanlah timbangannya. Ora kok terus disumet ngene. Nah, timbangannya itu yang benar-benar yang mantap ditambahi loh. Itu mengenai, jadi itu seolah-olah itu hanya sederhana, tetapi ini nanti itu menjadi dasar-dasar bisnis sampai hari kiamat. Bisnis itu kan prinsipnya cuma satu toh, trust, kepercayaan. Bisnis itu bisa hancur karena tidak ada kejujuran, itu aja. Jadi bisnis itu modal utamanya itu adalah kejujuran. Modal awalnya kejujuran, modal tengahnya kejujuran, modal akhirnya kejujuran. Secara keseluruhan hanya kejujuran, kepercayaan itu. Orang kan bisa dipercayakan karena jujur. Kalau sekali nggak jujur ya udah nanti remuk. Itu loh. Nah, kadang-kadang itu mohon maaf ya, kadang-kadang kenapa misalnya pribumi ya sekarang kata pribumi nggak boleh ya, misalnya suku-suku tertentu itu kenapa bisnis kalah dengan ras-ras yang lain. Nah, karena ras yang lain itu jujur banget kok. Suku-suku tertentu itu kalau apa-apa itu sukanya nipu, bohong, itu loh dalam jual beli. Itu yang bikin tidak laku kan. Kalau yang itu yang ras itu jujur banget kalau jual beli. Kalau mau nipu sekalian bobol uang negara triliunan kan gitu. Karuan ngono lho. Dodol cemplon nggak jujur, udah ngurangi. Cemplonnya udah laris, ukurannya dikecilkan. Jual sate, dulunya laris, pengen labanya tambah atau karena harga daging menaik terus irisan satenya dikecilkan. Nah, itu kan
Nggak bener kayak gitu. Harganya aja dinaikkan, irisannya kalau perlu dibesarkan sak kepala kambing. Gitu dah. Nah gitu-gitu loh. Jadi ya kita itu mungkin bagian dari anu toh. Makanya itu ada Profesor Sopoka itu teman yang sudah meninggal. Pak Marahimin, Profesor Marahimin. Mungkin karena kita itu lama dijajah, maka muncullah cerita sang kancil yang suka bohong dan menipu, curang. Maka cerita sang kancil itu tidak sehat diceritakan. Itu kan perilaku licik toh. Tidak fair toh kancil itu. Gitu. Nah, itu diceritakan sehingga itu mempengaruhi cara berpikir bangsa kita. Mungkin itu karena terlalu lama kita itu kalah dijajah oleh VOC itu. Nah sekarang udah lama nggak dijajah ya. Kita merdeka aja, jujur aja. Nggak usah curang-curangan, nggak usah uri-urianan itu. Nah, kita kembangkan sikap-sikap seperti itu, maka kita akan menjadi pemenang. Ini saya licik-lician, curang-curangan, wis lah, wis pecundang kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.